Kita mulai ya, Bu? Ada yang rekam ya, saya tidak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak Ibu, teman-teman, selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat melaksanakan ibadah sholat Isya bagi yang melaksanakannya. Pada malam hari ini marilah kita dengarkan sama-sama paparan dari Ibu. Kok Ibu sih? Ibu kan ya? Bapak yang nyampaikan ya. Presenternya kan Bapak. Bukan, presenternya bukan saya, Bu Marliana. Kok ibunya keluar ya, Bu ya? Ibu Inanya. Halo, Bu Anita. Tidak tahu. Aduh, jaringannya dia hilang sendiri, Bu Ina. Iya ya. Ya makanya kok tiba-tiba nggak ada di list. Bu Ina jaringannya itu hilang-hilang, timbul tenggelam. Ya sama lah. Terakan juga. Ya Ibu Wirda. Kapan nih siap jadi host dan moderator? Saya jadi Bu Wirda besok pemateri kan? ya besok pemateri jadi ini host yang terakhir saya hari ini, Bu. Tak ada ya, Bu? Jam ke sesi ke-10. Sesi yang ke Sudah ada semua, Bu. Untuk besok aja, Bu. Jadi host ya besok sesi 10. Besok sesi 10 ya, Bu, insyaallah. Host ya, Bu. Ya, Bu. Ya. diganti ya Bunda Anita. Jadi presenternya ya, sesi ke-9 ya, Bu. Ya, presenternya sesi 9. Hostnya sesi 10. 10. Ya, Nanti Bu. moderatornya gampang. Dari Kayaknya udah Fauzia kah? Oh iya, Bu. Fauzia sesi 10 kantuk sudah. Bu Wirda, Ya. Ya. Bu Wirda puisinya dong. Hai, puisi itu Ibu Marlia. Bu Wirda, besok pemateri ya? Iya, Oh, minta fotonya ya, biar buat flyernya ya. Oh, Saya ya. Ibu apa nih? Wahab Sobina ya saya ya, makasih ya. Jadi gimana nih ibunya, Bu? Ibu Ina udah masuk lagi. Oke, saya ceng lagi presenter. Ibu Ina masuk. Ibu. Sekarang bukan itu loh Pak Barodin. Bukan yang sesi ke-6 ya? Iya, ini saya ditukar, Bu, nggak apa-apa. Saya bisa WA satu ya. Kenapa gitu? Bentar Pak Barodin. Ibu Ina masuk zona muara wahau. Ibu Ina. Ini sesinya yang judulnya pekat kan Pak Barodin. Pak Barodin. Iya. Saya mau nanya. Iya, Ibu Lin. Ini yang pekat itu. Ya. Iya. Yang pekat itu kan. Saya penasaran nih pekat itu apa. Pekat iya ya. Ya. Tapi ya, karena saya sudah memenuhi tugas, jadi kebetulan Ibu Ina siap untuk tugas, jadi kita ganti ke Ibu Ina dulu. Jadi enak kali judulnya apa? Ibu Ina bisa masuk. Halo. Iya, Bu Ina. Bu Ina bisa masuk. Halo. Halo Bu Ina. Silakan Bu Ina langsung. Udah ya, langsung ya. Oke, baiklah. Marilah kita dengarkan paparan dari Ibu Ina Aryani dan moderatornya dipimpin oleh Ibu Marliana. Kepada petugas saya persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali di sesi yang ke-7 dalam kegiatan malam hari ini.
dengan pemateri kita yaitu Ibu Ina Aryani yang akan memaparkan materi tentang mengenal lebih dekat Kutai Timur. Untuk lebih lengkapnya kita tahu tentang Ibu Ina, dipersilahkan Ibu Ina untuk Halo. Ya, Bu Ina lanjut masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengarkan suara saya? Halo. Sangat jelas, Bu. Apakah suara saya terdengar? Oke. Berarti yang putus-putus cuma tempat saya. Saya lanjut aja ya. Saya tidak bisa mendengar apapun. Di sini. Oke, saya coba. Semoga nanti selama 1 jam jaringannya. Halo. Nama saya Ina Aryani, SPD. Saya mengajar di SMP YPBSD Kutai Timur. Dan kali ini saya akan dekat Kutai Timur. Halo, apakah suara saya putus? Iya. Bagus, lanjut. Jaringan saya sedang tidak bagus. Iya. Ada terdengar suara Ibu. Oke, kita lanjut aja ya. Ya, lanjut aja. Oke. Kutai Timur. Oke, kita akan bahas tentang Kutai Timur. 8 Oktober tahun 1999 yang merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai. 25.748 km persegi dengan batas wilayah bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Berau, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kuntang, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan bagian timur berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Apakah serinya sudah terlihat? Tidak bergerak, Bu. Terlihat tapi tidak Mohon bergerak. Sudah oke. Lanjutkan. Halo. Lanjutkan, Ibu. Oke, saya coba. Oke. Baik, kita coba kembali.
Ini terlihat? Terlihat atau tidak yang ini? Tidak ngajak. Kita bilang. Ibu Ina. Masuk Bu Ina. Halo. Ini suara Bu Ina. Ya. Nggak bisa sharing ya? Ayo kayaknya udah jelas juga. Halo, Bu Ina. Ini terlihat ya? Kedengaran Bunda, kedengaran. Sudah kedengaran. Halo, sepertinya Ibu Ina lagi trouble dengan sinyalnya. Ibu Lin, apakah monitor? Iya, saya masih monitor. Nanti kalau seandainya saya hilang, berarti jaringan saya sudah tershoot sama Bu Ina. Bantuin ya Pak Baharudin. Akan dikirim bantuan sinyal Ibu segera ya. Berangkat. Oke. Ini gimana nih ceritanya nih, Bu Ina? Saya ini gelap semuanya, nggak nampak apa-apa nih kelihatan. Coba kita cek sound sama Pak Hensu. Mungkin Pak Hens ada solusi nih. Ditunggu, kayaknya ini jaringannya sama Bu Ina. Kayaknya Bu Inanya lost kontak akibat low-nya dari jaringan di sana gitu. Jadi posisinya dia tidak keluar, tapi tidak bergerak gitu. Oh, ini jaringan dikecuri sama Pak Hans nih. Daliin tuh Pak jaringannya. Bukan kecuri sama saya, tapi dia masih nunggu nyanyian dari itu, dari Kepri. Katanya ada puisi tadi. Oh, dari Kepri. Berarti tuh Pak Rutin tuh. Salah Pak Hen. Coba restart aja anunya Pak, share screen-nya itu. Share screen-nya di restart. Pindah ke Pak Bahar ya. Oke, coba ya. Saya lagi mau absen. Oh iya, ini belum absen loh dari tadi. Absen dong, jangan sampai tak di absen. Bisa ngabsennya. Boleh. Bisa. Atau belajar sama Pak Bahar. Pak Bahar diajarin tuh Pak Bahar, Bu Linnya. Oke, Bu Lin langsung. Terus. Bu Lin masuk ke pesan nih, di sini ada chat, ditekan chatnya. Nanti ada itu. Bukan, dia submitnya nggak bisa gitu. Oh, mau submit katanya. Submitnya yang trouble. Iya, masalah tuh mau submit kan selalu disimpan Pak Bahar katanya. Oh, Ibu Ina udah masuk kembali, kita coba hubungkan lagi. Ya, saya stop. Pak Baharudin
selalu cari Bu Lina saya ke Bahar tuh kompetensi absensi katanya. Halo Bu Ina, sudah mantap nih Bu Ina. Mudah-mudahan sinyalnya oke. Oke Bunda. Diulang dari depan Iya ya. Bunda, silahkan. Oke, terima kasih. Mohon maaf karena saya memang sedang di sini hujan dan sinyalnya tidak bagus. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mengulang kembali materi yang sedang saya sampaikan. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang Kutai Timur. Oke, Kutai Timur. Kutai Timur resmi dinyatakan sebagai kabupaten sendiri yang merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai itu pada tanggal 28 Oktober tahun 1999. Secara geografis, kondisi Kutai Timur memiliki luas 35.748 km persegi dengan batas wilayah bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Berau, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kota Puntang, bagian barat Kabupaten Kutai Kartanegara, bagian timur berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Wilayah Kutai Timur itu terdapat 18 kecamatan dan Sangatta merupakan ibu kota Kabupaten Kutai Timur. Ini adalah gambar gedung kabupaten yang dimiliki Kutai Timur. Nah, tempat wisatanya. Secara umum, tempat wisata di Kabupaten Kutai Timur itu terbagi dalam 3 wilayah, yaitu zona Sangatta, zona Sangkulirang, dan zona Muara-Waro. Hal ini dikarenakan kedekatan lokasinya, bukan karena wilayah administratifnya. Kita mulai dari zona Sangatta. Pada zona Sangatta itu di Kutai Timur memiliki Taman Nasional Kutai atau sering disebut dengan TNK. Di dalam TNK itu terdapat pula Sangkima, di mana terdapat jembatan yang sering disebut dengan jembatan Sangkima, sepanjang lebih kurang 1 km menjorok masuk ke dalam hutan hujan tropis dan bermuara pada satu fosil hidup, yaitu pohon ulin besar yang diperkirakan berumur sekitar lebih dari 1000 tahun. Kemudian masih masuk dalam TNK, itu ada Mentoko. Mentoko ini adalah kawasan yang di dalamnya terdapat sebuah pondok penelitian, disebut Pondok Penelitian Mentoko yang didirikan oleh Akira Suzuki, seorang ahli biologi Jepang yang mempelajari kehidupan orangutan di daerah ini. Kemudian ada wilayah pantai Teluk Kaba, pantai Teluk Lombok, dan Teluk Perancis. Kemudian yang kedua adalah pantai akuatik Tanjung Bara. Pantai akuatik Tanjung Bara, di pantai ini terdapat berada di dalam wilayah PT Kaltim Primakol atau PTKPC yang merupakan salah satu perusahaan penambangan batubara terbesar yang berada di wilayah Kalimantan Timur. Baik, ini adalah gambar-gambar di TNK. Ini adalah jembatan Sangkima tadi, yang kurang lebih 1 km akan menuju ke pohon ulin besar. Ini gerbang TNK. Foto ini kalau sekarang sudah diambil beberapa waktu yang lalu. Terakhir sekitar 6 bulan yang lalu, itu untuk bisa melingkari pohon ini dibutuhkan 7 orang dewasa dengan cara seperti itu. Dan ini adalah salah satu spot foto yang paling sering saya temui di kalangan anak-anak murid, karena memperlihatkan keindahan
hutan hujan tropis di Kalimantan. Kemudian Prefab Mentoko. Di Prefab Mentoko ini adalah pintu masuknya, dan seperti ini adalah pada dasarnya hampir seperti hutan biasa, namun karena merupakan tempat penelitian, jadi masih cukup sangat liar kalau menurut saya. Kemudian Teluk Kaba, Teluk Perancis, dan Teluk Lombok. Ini adalah spot di Teluk Lombok. Ini adalah spot di Teluk Kaba yang merupakan penghasil rumput laut cukup banyak untuk wilayah Kutai Timur. Dan ini adalah Teluk Perancis. Ini adalah wilayah pantai Teluk Kaba. Akuatik. Ini adalah spot di salah satu akuatik, pantai akuatik. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di tengah-tengah terdapat beberapa kapal yang sedang berjajar. Itu adalah kapal-kapal dalam jumlah yang besar, dalam bentuk yang sangat besar, karena itu adalah kapal-kapal pengangkut batu bara yang berasal dari Jepang, dari Filipina. Mereka sedang mengantri karena biasanya satu kapal itu bisa diisi hanya memerlukan waktu 1 hari. Kemudian ini anjungan di akuatik. Ini salah satu spot wilayah di akuatik. Baik, kita masuk zona Sangkulirang. Zona Sangkulirang itu adalah objek dan daya tarik wisata. Wilayah Sangkulirang ini umumnya ditandai dengan ciri alam, yaitu hutan, gua, air panas, sungai, pantai, dan pulau-pulau kecil yang tersebar di Kecamatan Sangkulirang. Tempat wisata yang ada antara lain, saya tidak sebutkan semua, mungkin hanya beberapa yang cukup banyak dikunjungi, seperti Desa Benua Baru, kemudian Pulau Birah-Birah, itu merupakan tempat bertelur penyu dan tempat migrasinya jenis burung putih pada saat bulan-bulan angin laut selatan, yaitu antara bulan Agustus, September, dan Oktober. Pantai Jebu-Jebu, Bual-Bual, Selang Tau, kemudian Desa Pengadaan, di mana di dalamnya juga terdapat gua yang merupakan gambar negatif tangan manusia dan hewan dari zaman purba atau Stone Age. Oke, ini adalah beberapa gambar yang bisa saya kumpulkan dari Pulau Birah-Birahan. Ini adalah gambar tentang jejak purba di Gua Sangkulirang. Oke, zona Muara Wahau. Pada zona ini, objek wisata dan daya tarik wisata di wilayah ini masih dicirikan oleh alam pedalaman seperti hutan dan sungai. Dengan budaya sungainya yang masih cukup kental, keberadaan Gunung Batu Kongbeng merupakan salah satu daya tarik yang unik dari wilayah ini, selain desa-desa di sepanjang Sungai Wahau dan Teren. Oke. Nah, bagaimana sih transportasi untuk sampai ke Kabupaten Kutai Timur? Bisa dilalui dengan pada dasarnya hanya 2 jalur, yaitu darat dan udara. Kalau laut itu masih nyambung kembali. Transportasi darat itu dapat ditempuh 4 jam dari Samarinda, 8 jam dari Balikpapan, dan 2 jam dari Bontang. Udara itu bisa menggunakan
2 pelabuhan udara, KPC di Tanjung Bara untuk pelabuhan udara, serta kalau dari Balikpapan itu bisa, tapi perjalanannya cukup jauh. Biasanya orang-orang yang dari perusahaan turun di Balikpapan, kemudian sambung lagi dengan pesawat kecil kurang lebih 1,5 jam untuk mencapai Tanjung Bara. Kemudian kalau laut itu biasanya turunnya di Bontang, kemudian baru disambung dengan darat untuk sampai ke Kutai Timur. Makanan, pada dasarnya makanan yang ada di wilayah Kutai Timur masih hampir sama dengan wilayah Kalimantan pada umumnya, Kalimantan Timur khususnya, karena masih merupakan pecahan-pecahan dari wilayah Kutai, seperti nasi kuning, ayam cincane, yang ini merupakan hasil atau sering muncul ketika ada acara-acara besar saja. Itu dahulu, namun sekarang sudah mulai banyak restoran yang masak masakan ayam cincane ini setiap harinya. Kemudian nasi bakepor. Nasi bakepor ini adalah makanan sejenis nasi dengan kuah asam plus ikan asin. Saya rasa itu, dan saya akan menunjukkan tentang sedikit pesona di wilayah Sangatta. Loh, kok nggak jalan? Lanjut, Bu. Aduh. Oke, ditunggu. Bu, karena tidak jalan. Videonya, Bu, ulangi, Bu, videonya. Ulangi. Masuk kembali, ya. Oke, sebentar. Nggak mau jalan dia. Mau jalan. Ya.
Next. Nah. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Saya kembalikan pada moderator. Yeay, luar biasa Bontang. Ayo Ibu Rin, silakan. Sangata ini, Pak. Oh iya, Sangata maksud saya. Ya Allah, bagus sekali. Kapan ya Pak Bahar kita berkunjung ke sana? Ayo Kampis itu Sangata. Ya, nanti honeymoonnya ke sana aja. Oke, Bu Ina Ani sebelum yang lain tanya, sebelum Pak Bahar juga tanya, yang kepo, saya kepo dulu. Monggo silakan. Bu Ina, di sana itu setahu itu ada namanya Tenggarong Kutai. Apakah di daerah Ibu ini ya? Oh lah ini Bu, kalau yang Tenggarong itu masih dari Samarinda, lain arahnya dengan ke Kutai Timur. Lebih dekat dengan Samarinda kalau Tenggarong. Kalau yang Kutai Timur itu masih perjalanan sekitar 4-5 jam lagi. Dari Tenggarongnya? Tenggarong Dari itu Samarindanya. Oh, dari Samarinda. Apa? Tenggarong itu adalah sama kabupaten dari wilayah Kalimantan Timur, dan di sana ada wilayah kalau membicarakan soal Tenggarong, di sana merupakan induk kerajaannya dulu, kan waktu dulu merupakan kerajaan-kerajaan. Nah, di sanalah kerajaan Kutai berdiri. Oh, berarti setelah di situ barulah ke tempat ibu ini ya, di Sanggala. Itu cantik kali loh Bu. Ya, kita pengkalannya. Cantik kali Bunda itu. Iya. Ya Allah. Please kapan ya aku ke sana? Pak Bahar, kapan kita ke sana? Ayo berangkat, tapi pesawatnya kok 3 kali? Apa? Pesawatnya katanya 3 kali naik. Enggak apa, Pak Bahar, mumpung Pesawat itu hanya ada hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Ya Allah. Berarti dekat sama tempat saya ada tuh Ibu Sani. Dekat tempat saya dulu ke tempat mana yang tadi Ibu bilang itu loh, yang jauh tadi dari pesawat itu. Dia membutuhkan 3 kali naik pesawat baru ke Jakarta ya. Oh ini berarti. Oke, ini siapa yang sharing? Pak Bahar. Iya, Pak Bahar sharing ke lupa boleh Pak Bahar. Ini siapa yang minta undangan? Keputus Bu. Ini saya ada pertanyaan ini Ibu
Ibu. Iya, silakan Pak Baharudin, silakan bertanya kepada Ibu Ina. Ini kayaknya tempatnya memang asik loh. Iya, wow, Sangatta is amazing. Saya sudah tidak sabar untuk berkunjung ke sana, Ibu Sangatta. Oke, saya cuma ingin bertanya perjalanannya itu jika saya dari Batam gitu, itu perjalanannya saya harus kemana? Ke Samarinda atau ke Balikpapan? Kemana lebih dekat? Kalau ke Samarinda, oke. Sekarang itu pesawat sudah ada yang ke Samarinda, namun belum semua penerbangan ada, Bapak. Baru trial itu 1 bulan yang lalu. Yang ada baru di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Sumatera. Saya kurang paham, tapi sepertinya belum ada. Kalau saya sarankan untuk sementara ya dari Batam ke Jakarta, baru Balikpapan, atau ke Samarinda. Kalau dari turunnya di Jakarta baru ke Samarinda bisa, itu hanya memerlukan waktu 5 jam untuk sampai ke Kutai Timur. Waduh, saya sebenarnya tidak tahan untuk jalan darat, tapi saya akan coba lihat rute-rutenya. Pak Yahya, mana Pak Yahya? Colek Pak Yahya. Saya butuh ini Pak Yahya. Kita bikin vlog ke sana Pak Yahya. Pak Harudin itu orangnya tidak bisa naik bus ya. Ketahuan Pak Yahya. Kalau saya sarankan lebih baik pakai mobil charteran atau travel karena itu lebih nyaman daripada menggunakan bus. Oh, Bu Ina, kalau Pak Yahya sama Bu Ina letaknya jauh nggak sih? Pak Yahya di mana ya? Pak Yahya di mana? Pak Yahya, halo. Pak Yahya di mana Pak Yahya? Ya, saya di Samarinda, Bu. Bu dari SMP mana tadi rasanya ada teman di sana? SMP IPSB, Pak. IPSB ya perusahaan batubara itu ya, KPC ya. Iya. Ini KPC ya. Ada teman saya itu Ibu Tuti Widya Stuti sama Ibu Sopo itu ya. Guru SD, Ibu SD. Oh, saya di SMP. Oh ya, guru SD gara-gara Ibu. Saya manggilnya Mbak Fit. Mbak Titi ya, kenal ya, ya. Kalau orangnya sama berarti saya kenal, Pak. Oh iya, itu beliau sama-sama saya dulu Gupres tahun 2015. Oh iya. Beliau tingkat SD diwakili beliau untuk Kaltim gitu kan, saya mewakili SMA. Tahun 2015 itu dari sekolah ibu 2 orang menang. 2015 SMP belum, Pak. SD sama TK ya, Pak? Iya, TK. Iya, sampai sama TK dari sekolah ibu dua-duanya itu kali ya. Luar biasa sekolah ibu. Pak Yahya. Ya. Ayo kita ke Sangatta Pak Yahya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau mengunjungi Batam, saya siap mengunjungi Sangatta, Samarinda dan lain-lain. Beberapa kali ke sana Pak. Terkait dengan visitasi akreditasi. Oh ya. Normal, iya saya asesor PAUD dan PNS hingga beberapa kali mengaksesi memvisitasi lembaga TK dan PAUD di sana. Berarti sampai ke YPPSB enggak, Pak? Sampai enggak sampai ke sekolahnya sih, sampai ke KPC-nya, ke perusahaannya, pernah dibawa ke dalam perusahaannya. Itu pengalon. Ya. Bagaimana Pak Yahya Kota Sangatta sendiri? Kalau tadi kan digambar, indah sekali. Kenyataannya Pak Yahya bagaimana? Ya luar biasa, terutama di daerah Bukit Pelangi itu. Sampai saya mengambil momen foto di daerah wilayah Masjid dan sekitar dan yang terkenal di sana kan yang monster Sangatta mungkin saya itu buaya, iya. Iya, di Sangatta itu memang terkenal dengan buayanya yang menurut
konon ceritanya sering memakan manusia, bahkan satu buaya bisa sepanjang mencapai 12 meter dan isinya ada beberapa di dalamnya itu adalah di Sangatta. Kalau beberapa stasiun TV pernah menayangkan, tapi yang sudah lama, tentang penemuan buaya yang memakan manusia itu dari Sangatta. Oke, saya rasa itu. Ada yang lain? Bunda di sana itu kan ada pantai-pantai itu yang untuk apa, pantai Sanur ya, ada Bunda juga kah? Itu kan kalau melihat matahari terbenam itu kayaknya bagus gitu. Pengen deh lihat di sana. Sanur itu di Bali, Bu. Oh, bukan itu ya, di tempat Bunda ya? Lain, Sanur itu Bali. Di tempat saya hanya di Teluk Lombok yang bisa untuk melihat spot sunrise-nya. Kalau sunset tidak ada, hanya bisa melihat sunrise. Aduh, lebih indah kayaknya. Bunda puterin dong yang tadi tuh, lihat masjidnya itu kayaknya bagus sekali. Pengen lihat itu. Oke. Kita akan putar sekali lagi. Ya, saya tertarik sekali pengen ke sana nih, Bu Lin. Apa? Saya tertarik sekali pengen ke sana gitu. Iya, masjidnya itu loh Pak Baldin. Saya tertarik masjidnya itu, kok bagus gitu loh. Ternyata Indonesia ini kan Luar biasa ya. Iya, benar sekali. Iya, sangat indah. Jadi Pak Baldin jangan tertarik yang di luar negeri dulu Pak Baldin. Sebelum mengelilingi Indonesia, Pak Baldin harus menyaksikan Indonesia dulu Pak Baldin. Sebenarnya sih ke luar negeri itu alternatif karena murah, Bu Lin. Kalau Pak Baldin liburan itu ke Indonesia aja. Oh gitu. Sangatta, kota tercinta. I love Sangatta. Ini adalah bis perusahaan. Tahu sih tercapai atau tidak. Ya Allah, klik ini loh jalannya itu loh, bersih ini loh Pak Bardin. Ya Allah. Masih alami ya? Baru. Seperti di hutan. Ya, bagus. Bersih kali. Ini adalah bis perusahaan yang biasa digunakan untuk mengangkut para karyawan. Sudah seperti kota besar. Iya, kabupaten kota cantik kali loh. Ini tempat apa? Ini apa, Bu? Bu Ina. Bu Ina. Ini adalah bundaran Patung Singa. Selamat datang, Tukus. Aduh, pengen naik pesawat ini, boleh nggak ya? Bisa nggak gratis? Tak boleh, tidak boleh Pak Bahrudin, tidak boleh naik ini. Ini adalah tempat untuk spot. Ya Allah, cantik kali. Ini menara pandang di sini, bisa melihat seluruh Sangatta dari sini. Aduh, Indonesiaku ternyata indah sekali. Itu loh, masjidnya tuh yang ingin tertarik tuh, masjidnya bagus sekali. Itu masjid dari zaman kerajaan atau baru dibangun, Bunda? Halo, Bunda Ina? Halo? Baru ini. Ada masa. Halo? Iya, ya. Halo? Iya, Bunda, lanjutkan. Pada masa apa, Bunda? Iya, Bunda. Bu Lin. Iya. Kalau mau mengunjungi di sana nanti boleh ini di sana salat sunnah itu rawatib 2 rakaat. Iya, amin. Mudah-mudahan ya Pak Bahrudin tercapai niatku. Amin. Mudah-mudahan nanti dia mampir ke sini Pak Bahrudin. Siapa yang mampir? Mana tahu preweddingnya di sini kan? Oh, boleh. Tuh, bagus sekali tuh kantornya. Ya Allah, ya Robbi. Masih hijau ya suasananya. Ini lingkungan
lingkungan apa nih Bunda? Itu komplek perkantoran Bukit Pelangi itu. Oh, Bukit. Dibangun pada masa Bupati Awang Faruk yang sekarang pernah menjadi gubernur di Kalimantan Timur juga. Berarti luas ya Pak? Iya, luas sekali memang. Ya, sekarang sudah menjadi gubernur, ya betul. Ini jatuh cintanya di sini loh Pak. Jatuh cintanya di sini ya. Aduh. Beneran. Kemarin waktu di Makassar, Iin tidak bisa masuk ke masjid yang terapung itu karena udah malam kan. Penasaran juga. Ini di Kalimantan kayaknya Iin tertarik nih. Aduh, masjidnya bagus sekali. Aduh, masa ya. Oh iya Pak Yaya, itu apa sih Pak Yaya namanya Pak Yaya bandaranya? Tanjung Bara. Oh, Bandara Tanjung Bara. Tanjung Bara itu punya perusahaan tapi Pak. Oh, masih punya perusahaan itu Pak. Jadi bisa ada domestic flight-nya ya? Sementara bisa Pak. Biarpun punya perusahaan itu pemerintah kabupaten kemarin sudah ada kesepakatan untuk menggunakan bandara Tanjung Bara juga. Penerbangan dari kabupaten hanya 3 kali seminggu. Tapi kok saya tak menemukan ya Tanjung Bara di itu pencarian tiket pesawat. Saya mau browsing terus mau mampir ke tempat Pak Yaya. Memang itu belum untuk umum karena pemesanannya masih melalui person to person gitu. Oh. Jadi ada orang kabupaten dengan Kok hilang suaranya? Seperti itu. Karena halo. Iya. Silakan. Iya, terdengar Bu. Karena halo Pak Bahar, dengan suara kalian hilang. Masih orang Kedengar Bu Lin. Ada Bu. Suara ini hilang. Ya, baru masuk nih. Ya udah. Penerbangan dari kabupaten sendiri 3 kali seminggu. Oh, Selasa, Kamis, dan Jumat saja. Bu Ina, nama Sangatta sendiri diambil dari nama apa Bu? Ada artinya diambil dari nama apa? Secara kalau tentang nama Sangatta sendiri saya kurang memahami tentang sejarah itu. Namun dulu awalnya setahu saya itu namanya Sengatta bukan Sangatta Pak. Awal ketika saya datang tahun 2005 itu di peta belum ada Sangatta itu. Walaupun sudah diresmikan tahun 99, tapi ketika saya datang kemudian membeli peta terbaru, ketika saya mendapat dinyatakan diterima di sekolah tersebut, saya mencari peta, cari yang paling terbaru. Itu Sangatta tidak ada, yang ada hanya Tanjung Bara saja. Kemudian 2 tahun berikutnya muncul peta terbaru, itu namanya Sengatta. Kemudian baru berikutnya menjadi Sangatta. Secara sejarahnya saya belum memahami tentang dari mana asal nama Sangatta atau apapun itu, karena saya juga mencari di Google tidak saya temukan, kemudian bertanya ke orang-orang di sekitar juga tidak tahu, karena rata-rata di sana adalah pendatang Pak.
Ibu Ina udah berapa tahun di sana, Bu? Halo, udah? Dari 2005 berarti Udah 13 tahun ya? hampir 14 tahun ya. Oh iya, Baru 14 tahun. 14 tahun, Bu. Aduh. Ternyata udah punya aset tuh di sana berarti. Aslinya dari mana, Bunda? Saya Jogja. Oh, udah hampir 14 tahun ya di sana. Itu rata-rata penduduk sana itu mayoritasnya itu apa, bahasa sehariannya apa, Bunda? Karena di sana itu rata-rata adalah pendatang dari kebanyakan dari Jawa dan Sulawesi. Oh, Kalau yang wilayah kalau masyarakat Kutainya sendiri itu kebanyakan yang bukan di wilayah Sangatannya tetapi di wilayah ke atas, wilayah Berau, kemudian Bengawan ke atas seperti itu. iya. Kalau temen itu di Berau, namanya Diki Cahyadi. Dia itu sekarang udah jadi kepala sekolah di SD Sangau ya. Dia aslinya di Berau. Oh iya. Sangau itu daerah mana, Bunda? Apakah daerah Kalimantan? Saya. Oh, Iya. Dia ada di wilayah sekitaran Berau, masuk dari wilayah Berau sana. Pak Baradin tumben Bunda dia. Biasanya kan dia cewek. Sorry, tadi lagi ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Subhanallah, indah betul pemandangannya Bunda, kata Pak Santari. Aduh, aku pengen sekali ke sana dan ini lagi cari-cari tiket pesawat. Ternyata tiket pesawatnya ke sana tuh mahal banget ya, hampir 2,5 juta untuk sekali perjalanan gitu. Belum lagi ke daerah-daerahnya menggunakan perjalanan darat ya. Tapi kan kalau kita kan tinggal naik ke Batam aja kan. Iya. Kalau ini panjang. Nanti ke tempat ini ke Batam dulu, terus dari Batam naik lagi kemana kita? Kak, kalau saya halo Bunda, siapa tadi? Bunda Ina? Iya. Kalau menurut saya sih pemerintahnya perlu membenahi pariwisatanya karena di sana masih hijau sekali saya lihat. Mungkin Bapak Gubernur ya, udah Gubernur ya? Masih Bupati, Pak. Oh, masih Bupati. Kabupaten itu ya, Bu ya? Iya. Iya. Sangata tuh kabupaten ya? Kutai Timur. Oh, kalau ininya? Sangata ibu kota kabupaten. Oh, ibu kota kabupaten gitu. Iya, kabupaten kota ya. Kabupaten aja bagus kayak gitu, Pak Bahrudin. Gimana kalau provinsinya? Iya ya. Makanya menurut saya gitu karena pemandangan masih indah dan masih jungle-nya masih ini. Saya aja Kalimantan hanya sampai di Pontianak. Yang lain aja saya belum pernah. Makanya saya pengen juga ada cita-cita untuk menjelajah Indonesia gitu. Jadi melihat paparan-paparan dari Ibu Ina tadi saya tertarik sekali, tapi biayanya sangat mahal sana itu. Itu jadi kendalanya ya, sehingga pariwisatanya tidak begitu maju menurut saya. Ditunggu ketika Pak Bahar, Bulin ke sini, nanti kolek-kolek saya. Yeay. Pak Bahrudin jadi host IG kan, nanti kan kita sering diundang-undang tuh Pak Bahrudin jadi keliling Indonesia. Oh gitu ya, saya itu gabung ke IG itu gimana sih itu Bu sebenarnya Bu Marliana kok saya? Oh Pak Bahrudin belum masuk IG ya? Belum. Itu daftar online ya? Saya masuk IG, alhamdulillah saya udah sampai ke Makassar, terus saya memang harus mampir terus ke Pontianak kemarin sebentar. Saya memang hobi jalan-jalan, alhamdulillah ketemu sama Iki, jadi saya jalannya sampai panjang-panjang deh. Iya. Saya itu cara gabungnya gimana ya tuh Bu? Tuh sana sama siapa tuh ya? Ketua IG di Batam, Pak Hamdani loh Pak, ketua SMK daerah Batam. Soalnya Pak Apriyadi di Kepri. IG tidak terdengar gaungnya kalau di Batam. Saya aja nggak tahu tuh IG apa. Ikatan Guru Indonesia ya? Atau Ibu Marliah itu tahu tentang IG? Ibu Marliah masuk. Kita kembali ke Ibu Ina, Bu Ina. Iya Ibu Ina. Ibu Ina. Tinggal Ibu Ina kasihan. Ibu Ina masuk Bu Ina.
Halo Bunda. Iya, Bahar tadi ada lihat makanan apa suaranya tadi? putus-putus soalnya. Mulai lagi suaranya putus-putus. Makanan nasi kuning tadi itu nasi kuning atau dari ketan tuh Bunda? Coba Bunda putarin lagi lah videonya. Ya tadi ada makanan apa tadi? Nasi kuningnya nasi kuning biasa. Cuman yang membedakan di sini dengan nasi kuning yang saya temui di Jawa adalah kalau di sini itu menggunakan kuahnya seperti bumbu Bali seperti itu, jadi merah begitu. Kari ya. Halo? Iya. Ingin kira apa dari ketan Bunda. Tapi kalau waktu di Makassar kemarin nasi kuning itu dia nasinya kayak ketan gitu loh Bunda. Apa kental-kental gitu Bunda. Enggak itu. Halo, itu cincana itu terbuat dari apa ya? Ayam. Oh, itu ayam cincana. Bunda bisa ditampilkan lagi mungkin gambarnya Bunda tadi cincananya. Terus kira-kira Bunda Ina untuk pengolahannya tahu nggak ya gimana caranya? Aduh, Pak Barunya belum makan Bunda. Ayam cincane. Masakan ini kalau dulu keluar hanya pada saat acara-acara besar, acara hajatan saja. Wow, aku jadi lapar. Sekarang sudah mulai banyak banyak restoran yang mulai memasak ayam cincane ini. Oh, yang ini. Nasi bakepor. Saya suka yang ini. Itu ada campuran nasinya? Ya. Nasi dengan kuah asam. Jadi kuah asam begitu. Terus pakai ikan asin. Oh, saya akan mengunjungi Bu Lurah. Jadi penasaran sama Bu Lurah. Jadi tidak hanya bertemu di dunia maya, suatu hari nanti saya akan ke sana, mungkin bulan Juli libur ya. Bu Lurah masuk. Boleh, itu di tempatnya Bu Anita banyak itu. Oh, yang ini ya. Aduh jadi lapar. Bu Lurah masuk, Bu Lurah. Masuk. Waktu. Oh, masih tinggal 4 menit lagi, Bunda. Woi, sudah lewat. Hah? Oke, silakan dibuat kesimpulan dan sebagainya. Oh, silakan Bu Ina Aryani disimpulkan dulu tentang Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan saya harap dengan tayangan ini membuat Bapak Ibu menjadi lebih mengenal tentang wilayah Kutai Timur dengan segala hiruk-pikuknya, dengan segala keasriannya dan keindahannya serta daya tariknya tersendiri. Semoga Bapak Ibu mempunyai kesempatan untuk berkunjung di wilayah Kutai Timur. Amin. Dan colek saya ketika Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengunjungi wilayah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Ina atas pemaparannya pada malam hari ini. Oke, kita serahkan kepada Pak Baharudin untuk melanjutkan selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada presenter kita Ibu Ina Aryani yang telah memaparkan Kutai Timur dan host yang dipimpin oleh Ibu Marliana yang luar biasa aktif. Semoga ini dapat disajikan dengan baik. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selanjutnya yang bertugas akan dipindahkan kemana Bu Lurah?